Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas firman Tuhan untuk renungan kita kali ini adalah dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Tema yang akan kita renungkan adalah Tuhan melihat hati. Poin pertama yang akan kita renungkan adalah Tuhan memilih raja atas kehendaknya sendiri. Dari 1 Samuel 16 ayat 1. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Kita mengetahui bukan Samuel yang memberi rekomendasi kepada Tuhan akan siapa yang akan dipilih Tuhan untuk menjadi raja. Juga bukan Isai yang mengajukan kepada Tuhan agar salah satu anaknya dipilih Tuhan untuk menjadi raja. Bahkan bukan Daud sendiri yang berdoa kepada Tuhan agar ia dipilih Tuhan untuk menjadi raja. Namun Tuhanlah yang memilih Daud untuk menjadi seorang raja bagi Tuhan atas kehendak Tuhan sendiri. Poin kedua yang akan kita renungkan adalah Tuhan tidak bergantung pada pendapat manusia pada saat Tuhan memilih orang yang akan dia pilih untuk menjadi raja. Dari 1 Samuel 16 ayat 6 dan 7, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya, menunjukkan kepada kita bahwa menurut pendapat Samuel, Eliab itu layak menjadi raja. Secara tersirat dan dari konteks Alkitab, kita mengetahui menurut pendapat Isai, Eliab atau salah satu anaknya yang diajukan kepada Samuel pada saat itu layak menjadi raja. Namun Tuhan tidak memperhitungkan pendapat Samuel. Tuhan tidak memperhitungkan pendapat Isai. Tuhan tidak menghendaki Eliab menjadi raja. Poin selanjutnya adalah di dalam Tuhan memilih seseorang untuk menjadi raja, Tuhan melihat yang tidak dilihat oleh manusia. Dari 1 Samuel 16 ayat 7, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kita mengetahui bahwa untuk sampai ke pendapat-pendapatnya tadi, Samuel dan Isai melihat apa yang mereka bisa alami sebagai manusia. Namun Tuhan melihat apa yang tidak bisa dialami oleh manusia dari seorang manusia, yaitu hati manusia. Kata hati di ayat 7 ini yang dalam bahasa Ibraninya adalah lebab, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris heart, mind, will, soul, conscience. Yang bahasa Indonesianya adalah hati, pikiran, kemauan, jiwa, kesadaran. Yang mana semua ini hanya dapat dialami atau dilihat oleh Tuhan. Yang dituju oleh Tuhan adalah hati, pikiran, kemauan, jiwa, kesadaran, roh yang mengarah ke atau bisa diarahkan oleh Roh Kudus Tuhan. Itulah yang dilihat Tuhan, yang tidak dapat dilihat manusia. Poin selanjutnya adalah dari semua itu Tuhan memilih Daud. Dari 1 Samuel 16 ayat 12. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Kita mengetahui Tuhan memilih Daud. Tuhan memilih orang yang dia kehendaki dengan alasan yang hanya Tuhan yang mengetahui. Dari konteks Alkitab kita mengetahui salah satu alasan itu adalah karena Tuhan berjanji pada Abraham bahwa dari keturunan Abraham Tuhan akan memilih raja-raja. Poin selanjutnya di dalam renungan kita kali ini adalah
Kehendak Tuhan harus ditaati oleh umatnya. Dari 1 Samuel 16 ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Kita mengetahui bahwa Samuel mematuhi perintah Tuhan untuk mengurapi Daud. Secara tersirat dari nas ini kita mengetahui bahwa Isai, ayah Daud, menyerahkan anaknya Daud untuk dipakai Tuhan, yang menunjukkan kepatuhan atau ketaatan Isai kepada Tuhan. Dan secara tersirat pula dari nas ini kita mengetahui Daud sendiri pun menyerahkan dirinya untuk dipakai Tuhan. Dalam konteks ini Daud dipakai Tuhan menjadi raja untuk kepentingan Tuhan. Poin terakhir yang akan kita renungkan dari nas kita kali ini adalah Tuhan memperlengkapi orang yang dipilihnya. Dari 1 Samuel 16 ayat 11, jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Secara tersirat dan dari konteks Alkitab, kita mengetahui bahwa dari pengalaman-pengalaman Daud sebagai gembala kambing domba ini, Tuhan mempergunakan pengalaman-pengalaman Daud itu untuk kepentingan Tuhan di dalam Tuhan memanggil Daud. Dengan kata lain, pada saat Daud dijadikan Tuhan menjadi gembala domba, Tuhan sedang mempersiapkan Daud. Dari konteks Alkitab kita mengetahui sebagai gembala domba, Daud memiliki banyak waktu luang sehingga dia bisa belajar main kecapi dan dia menjadi mahir di dalam main kecapi ini, dan Tuhan memakai kemahirannya di dalam main kecapi ini. 1 Samuel 16 ayat 17, 18, dan 23 menunjukkan hal ini. Sebagai gembala kambing dan domba, Daud harus melawan singa dan beruang untuk melindungi domba-dombanya. Keberanian dan kemampuan Daud untuk mengalahkan singa dan beruang ini dipakai oleh Tuhan pada saat Daud menghadapi Goliat. Dan pengalaman Daud sebagai gembala yang menggembalakan domba-domba dipakai oleh Tuhan pada saat dia dijadikan raja oleh Tuhan, yaitu seorang raja menggembalakan rakyatnya, menggembalakan umat Tuhan. Dari sini kita semua mengetahui bahwa pada saat Tuhan memilih orangnya, dalam konteks ini adalah memilih Daud menjadi raja, Tuhan sudah mempersiapkan orangnya itu. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, renungan kita kali ini. Mari sekarang kita lihat penerapan dari renungan ini. Penerapan pertama adalah, ketahuilah bahwa saat ini juga Tuhan memilih Anda menjadi anak raja. Anda anak Tuhan bukan? Umur berapapun Anda, Tuhan adalah raja di atas segala raja. Artinya Anda adalah anak raja. Anda dipilih oleh Tuhan menjadi anak Tuhan, anak raja. Perhatikan seperti yang sudah kita renungkan tadi, bukan pendeta Anda yang memilih Anda untuk menjadi anak Tuhan. Bukan orang tua Anda yang memilih Anda menjadi anak Tuhan. Bahkan bukan diri Anda sendiri yang memilih Anda untuk menjadi anak Tuhan. Tapi Tuhanlah yang memilih Anda untuk menjadi anak Tuhan. Selanjutnya, lihatlah bahwa pilihan Tuhan atau panggilan Tuhan atas Anda untuk menjadi anak Tuhan tidak bergantung pada manusia manapun juga. Teman Anda boleh bilang bahwa Anda tidak layak untuk menjadi anak Tuhan. Orang tua Anda boleh bilang kepada Anda bahwa apa yang Anda lakukan saat ini, entah pekerjaan Anda, entah sekolah Anda, tidak cocok bagi Anda. Atau bahkan Anda sendiri boleh mengatakan kepada diri Anda sendiri bahwa, oh, saya tidak mau melakukan ini karena saya mau melakukan hal itu. Hal ini yang Tuhan panggilkan kepada saya untuk saya lakukan, kelihatannya kok
kurang hebat ya. Saya mau melakukan hal yang lebih hebat lagi berdasarkan pendapat saya sendiri. Kita sudah belajar bahwa Tuhan tidak bergantung pada pendapat siapapun juga, termasuk Anda sendiri. Pada saat Tuhan memilih Anda, memanggil Anda menjadi anak Tuhan. Kita juga mengetahui dari renungan kita tadi bahwa Tuhan melakukan panggilan atau pilihannya kepada Anda itu berdasarkan sesuatu yang hanya Tuhan yang dapat melihat dari dalam diri Anda. Apa yang dilihat Tuhan di dalam diri Anda ada hubungannya dengan pekerjaan dari Roh Kudus Tuhan atas diri Anda. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini, termasuk orang tua Anda sendiri, yang dapat melihat apa yang dapat dilihat Tuhan di dalam diri Anda itu. Dengan itu semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan memilih Anda untuk menjadi anak Tuhan, untuk menjadi anak Raja. Dan sebagaimana kita mengetahui dari renungan kita tadi, menurut Alkitab, pada saat Tuhan menghendaki sesuatu untuk terjadi, pada saat Tuhan menentukan pilihannya, panggilannya, maka anak-anak Tuhan harus mentaati apa yang Tuhan kehendaki itu. Semua orang yang berada di sekitar kita harus mentaati apa yang Tuhan panggilkan kepada kita, kepada Anda. Termasuk Anda sendiri harus menyerahkan diri Anda untuk dipakai Tuhan sesuai dengan panggilan atau pilihan Tuhan itu. Dan dari renungan kita tadi, kita juga mengetahui bahwa Tuhan pasti akan memperlengkapi Anda, orang yang Dia pilih untuk menjadi anaknya, untuk menjadi anak Raja, dengan hal-hal yang diperlukan oleh Anda untuk melakukan, menjalani, menghidupi panggilan Anda oleh Tuhan itu. Cara Tuhan memperlengkapi orang yang dipilihnya itu termasuk pengalaman masa lalu dari orang itu. Pengalaman masa lalu Anda di dalam konteks ini. Karena kita berbicara mengenai Anda dipilih Tuhan untuk menjadi anak Tuhan. Itu akan Tuhan pakai untuk Anda menghidupi menjadi anak Tuhan. Termasuk apa yang sedang Anda lakukan pada saat ini. Baik di tempat Anda bekerja, di tempat Anda bersekolah, di tempat Anda bergereja. Pengalaman-pengalaman itu dipakai Tuhan untuk memperlengkapi diri Anda sehingga Anda dapat menjadi anak Tuhan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Jadi kalau ada pikiran di hati Anda bahwa Anda tidak akan sanggup melakukan tugas-tugas yang Tuhan embankan kepada Anda sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anak Tuhan, maka jangan khawatir. Renungan kita dari ayat firman Tuhan tadi menunjukkan bahwa Tuhan akan memperlengkapi Anda, selalu dalam proses memperlengkapi Anda. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya akan menutup renungan kitab ini dengan pernyataan berikut. Tahukah Anda bahwa saat ini Anda dipilih Tuhan menjadi anak Raja, menjadi anak Tuhan? Kalau belum mengetahui hal ini, berdoalah, bacalah, dan mengertilah firman Tuhan. Dan mintalah kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kepada Anda mentor-mentor sehingga Anda menyadari sepenuhnya bahwa keberadaan Anda saat ini adalah atas pilihan Tuhan, yaitu Tuhan menjadikan Anda menjadi anaknya, menjadi anak Tuhan, menjadi anak Raja. Kalau Anda sudah mengetahui akan hal ini, sebagaimana yang kita renungkan tadi, taatilah Tuhan, taatilah pilihan panggilan Tuhan itu dengan mentaati firman Tuhan setiap hari, sehingga Tuhan memakai Anda dengan lebih perkasa lagi dari hari ke hari. Semua untuk kemuliaan Tuhan dan kebesaran kerajaan Tuhan. Saya mengimani pada saat kita semua anak-anak Tuhan
dengan bantuan Roh Kudus melakukan firman Tuhan ini lengkap dengan penerapan-penerapannya, maka Tuhan kita dipermuliakan. Dan Alkitab mengatakan pada saat anak-anak Tuhan memuliakan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati anak-anaknya itu dengan luar biasa. Amin.